Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua di pagi yang sangat indah ini. Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 yang seharusnya di hari ini memulai tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku semua yang berada di rumah, tentunya kalian merasa rindu sekali dengan sekolah kita tercinta ini. Namun berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri nomor 420/3727 tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menetapkan bahwa tahun pelajaran dimulai hari ini tanggal 13 Juli 2020. Namun anak-anakku, adanya pandemi COVID-19, anak-anak tetap belajar di rumah ya, tetap menjaga kesehatan, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Anak-anakku yang ada di rumah, di belakang ini adalah Bapak Ibu guru kalian dan Bapak Ibu karyawan. Secara keseluruhan Ibu Bapak guru kalian ada 63 personal dan Bapak Ibu karyawan ada 19 personal yang siap akan memberikan bimbingan kepada kalian semua. Khusus untuk anak-anakku kelas 7, ya Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Wonogiri. Selamat berjumpa walaupun kalian semua berada di rumah. Tetap jaga sehat ya. Semoga nanti pandemi ini berakhir sehingga kita bisa bersama-sama kegiatan belajar mengajar di sekolah kita tercinta ini. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes, yes. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di web SMP Negeri 1 Wonogiri dalam kegiatan masa pengenalan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Ibu senang bertemu dengan kalian meskipun tidak bisa bertatap muka. Karena memang situasi sekarang ini kita harus belajar jarak jauh. Kalian harus belajar di rumah, tetapi harus aktif mengikuti. Anak-anakku sekalian, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Tidaklah bijaksana kalau saya menyampaikan segala sesuatunya tanpa terlebih dahulu berkenalan. Perkenalkan, nama saya Ibu Istri Astuti. Di SMP Negeri 1 Wonogiri saya mengampu bimbingan konseling. Jadi bukan guru mata pelajaran tetapi guru BK atau bimbingan konseling. Apa itu BK? Nanti kalian kalau sudah mengikuti pembelajaran
akan kami sampaikan, akan kami sosialisasikan. Yang terpenting pada saat ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai motivasi diri dan cara belajar efektif di sekolah yang baru. Ya. Anak-anakku sekalian, perkenalan mestinya hanya dari Bu Guru ya. Kalau untuk kenal dengan anak-anak, Bu Guru mencoba untuk sabar menunggu sampai tiba waktunya. Ya. Materi motivasi diri. Nah, apa itu motivasi diri? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri. Motivasi diri di sini dimaksudkan apa? Motivasi diri ini bisa untuk motivasi berprestasi atau motivasi berperilaku yang baik, motivasi menerima diri dan sebagainya. Tentu saja dalam hal ini adalah motivasi berprestasi. Bagaimana kita menggali motivasi yang ada dalam diri kita itu untuk bisa berprestasi secara maksimal. Namun sebelum Bu Istri menyampaikan tips-tips bagaimana untuk bisa menggali potensi motivasi diri, mari kita lihat tayangan berikut sebagai sebagai referensi bagi kalian, mungkin sebagai renungan bagi kalian. Selamat mengikuti. Terkadang aku mendapat kesulitan untuk menggapai rak tertinggi, tapi berhasil juga. Bahkan aku juga kesulitan mengambil buah dari tempat penyimpanan buahnya. Aku merasa canggung saat banyak orang yang memperhatikan caraku mengambil sesuatu. Aku langsung saja kesal. Tantangan dalam hidup sendiri dan tidak mempunyai keluarga bukanlah semata-mata hanya bersifat fisik. Bukan karena tidak ingin dianggap cacat atau semacamnya, tapi untuk menyadari bahwa mereka tak ada. Aku tidak takut untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang menyangkut fisik. Kadang aku berpikir, aku telah kehilangan apa sebenarnya selama ini dalam aspek lain hidupku. Kita semua butuh keseimbangan. Saat ini, karirku sangat memuaskan. Tapi ketidakseimbangan dalam hidupku adalah tidak adanya aspek keluarga di hidupku, atau bahkan aspek sosialnya. Kurasa sangat memaksa untuk mengenal dirimu sendiri, karena kau tak bisa menghindar dari dirimu sendiri. Kau tahu, kau cuma bisa menonton TV berlama-lama atau lakukan banyak hal. Tapi kau tetap harus pulang ke rumah dan melakukan hal alamiah. Aku harus melakukan kontak mengetahui siapa John sebenarnya. Apakah John sebagai anggota keluarga Papi atau John sebagai anggota masyarakat sekalipun. Aku berusaha mencari tahu siapa sebenarnya John dan mencari tahu jati diriku sebenarnya. Tumbuh dengan jauh dari keluarga dan komunitas yang berbeda memberi John kesempatan untuk berusaha. Tuntunan dari seluruh keraguan-raguannya tetap berhubungan dengan rutinitasnya dan keluarganya sangat sulit. Ia selalu pilih prioritas yang utama. Sangat berbeda hidup sendirian di sini, karena kita bertemu banyak orang dan saat aku kembali ke rumah, aku merasakan mendapat kemampuan yang luar biasa, karena keadaan sangat berubah, bukan cuma penerimaan saja, tapi hal lain yang sangat penting yang kurasakan. Keluarga membuat John terus mampu memandang sesuatu. Itu mengingatkan kita dengan hal terpenting dalam hidup, sehingga ia mampu berbagi pesan dengan orang lain. Mungkin yang terbaik dari semuanya, itu mampu membantu John terus bertahan. Ketika harus tumbuh bersama 7 saudara, kita harus berlomba minta bagian atau terlambat tak akan dapat. Kau tak akan tahu itu milikmu atau bukan. Mereka juga bisa menyenangkan suasana. John, awas John. Kemari. Mau ke situ. Mereka tidak membatasi bahwa aku tidak punya lengan.
itu hanyalah John. Ada beberapa aspek yang terus kuusahakan dalam hidupku. Salah satunya adalah ungkapan rasa syukur. Membantu orang lain memfokuskan diri mereka dari apa yang mereka miliki dan tidak mereka miliki. Anak-anak, bagaimana istilahnya perasaan kalian? Apa yang ada dalam pemikiran kalian setelah melihat tayangan tadi, video tentang orang cacat yang punya semangat tinggi untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu seperti orang-orang yang normal. Bagaimana dengan kalian yang kategori normal, yang tidak ada kekurangan? Mestinya kalian harus bisa lebih dari mereka yang mempunyai kekurangan. Maksud Bu Istri dengan tayangan tersebut juga akan memberikan kesadaran pada kalian bahwa saya itu orang yang normal, tidak boleh kalah dengan yang punya kekurangan, begitu. Sehingga ada motivasi yang kuat, motivasi diri yang kuat untuk berprestasi, untuk melakukan sesuatu, untuk mengaktualisasikan diri secara maksimal. Sesuai dengan bahasan dalam materi ini, yaitu mengenai motivasi diri. Motivasi itu apa sih anak-anak? Motivasi itu adalah dorongan. Dorongan untuk apa? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Kalau motivasi diri berarti dorongan yang datangnya dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang istilahnya tidak hanya melakukan saja, tetapi melakukan secara maksimal sehingga berprestasi. Itu motivasi diri untuk berprestasi. Nah, sekarang akan Ibu sampaikan kiat-kiat apa saja untuk memunculkan atau membuat kita punya motivasi diri yang kuat dalam berprestasi. Ya, bagaimana cara kita dapat memotivasi diri? Ada beberapa kiat, di antaranya satu, memiliki cita-cita yang tinggi atau target. Memiliki cita-cita yang tinggi di sini, mempunyai keinginan, target apa yang harus kamu raih. Ini yang akan membuat orang itu untuk berbuat sesuatu. Misalnya kalian ingin mendapatkan juara 1 di kelas. Ini merupakan target. Target saya pengen jadi juara. Itu yang akan memacu, sehingga kalau saya pengen jadi juara, bagaimana caranya? Itu ya. Kemudian yang kedua, cemburu dengan kesuksesan orang lain. Apa yang dimaksud cemburu dengan kesuksesan orang lain? Cemburu itu mungkin kurang bagus ya. Konotasi cemburu itu jelek, iri. Tapi cemburu di sini yang dimaksudkan adalah dengan kesuksesan orang lain. Suksesnya yang dicemburui. Aduh, itu kok bisa juara 1 ya, kenapa saya tidak? Itu kok bisa juara tari tingkat nasional, padahal saya juga punya bakat tari. Kenapa saya tidak bisa? Ini yang namanya cemburu, sehingga dengan adanya kecemburuan itu, seseorang akan terdorong untuk berbuat sehingga dia bisa mencapai kesuksesan. Nah, mestinya sesuai dengan kemampuannya dan potensinya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghindari sikap cepat puas hati. Menghindari cepat puas hati itu, ojo gampang puas dengan apa yang sudah kamu raih sekarang. Usahalah terus, berjuang terus sampai titik darah penghabisan, istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan gampang puas. Dengan tidak gampang puas, otomatis sekarang kok hanya ranking 3. Besok saya harus peringkat lebih tinggi lagi. Saya ikut lomba nyanyi. Kebetulan punya bakat nyanyi ya, potensi di bidang suara, vokal.
kok lomba hanya dapat juara 3. Saya harus berusaha terus supaya nanti ada event-event berikut saya akan lebih tinggi lagi prestasi yang saya raih, begitu. Kemudian yang keempat, menghadapi sesuatu masalah dengan positif. Jadi kalau kamu menghadapi masalah, terima itu secara positif. Jangan negatif, jangan mudah down dengan masalah yang kamu hadapi. Cari istilahnya apa ya? Cari sesuatu yang bisa membuat kamu bisa menerima apa yang kamu hadapi. Misalnya kamu nilainya jelek sekali, jangan langsung nilainya jelek. Ini gurunya tidak pro dengan saya, ini gurunya apa ya istilah, tidak suka dengan saya, tidak begitu. Itu namanya mencari kesalahan orang lain, mencari-cari. Tapi dengan nilai yang jelek, positive thinking, apa kemarin saya kurang belajar ya, dan sebagainya. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi. Begitu. Yang kelima, meningkatkan standar diri. Apa yang dimaksud meningkatkan standar diri? Yang dimaksud meningkatkan standar diri, ya kualitas diri. Seperti yang Ibu contohkan di depan tadi, statusnya sebagai juara 3 seni suara atau vokal tingkat kabupaten. Wah, kok hanya juara 3, saya pengen jadi juara 2. Nah, nanti berjuang menjadi juara 2, itu sudah termasuk meningkatkan standar diri di kelas. Kok peringkat saya itu selalu ada di peringkat 20, saya pengen lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Itu meningkatkan standar diri. Termasuk karakter, kepribadian juga begitu. Kita bisa menerima masukan-masukan dari teman, bahwa saya itu bagaimana. Kalau banyak orang mengatakan saya ini orangnya mudah marah, meningkatkan standar diri dengan bagaimana? Menjadi lebih baik lagi. Yang jelas kita harus juga mencari masukan-masukan, kritikan-kritikan dari orang lain. Meningkatkan standar diri. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, nih yang terakhir ya, tanamkan prinsip dalam diri bahwa kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali. Apa maksudnya di sini? Kalau kamu punya prinsip demikian, maka kamu akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, meningkatkan prestasi sebaik-baiknya, tidak menunda-nunda setiap pekerjaan, setiap tugas dan sebagainya, karena itu tadi prinsipnya kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau sekarang bisa belajar yang lebih baik, yang maksimal di kelas 7 ini, nah, meskipun dengan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kalian tidak bisa berprestasi, ya. Pembelajaran jarak jauh tidak akan menghambat kalian untuk berprestasi, asalkan kalian tekun mengikuti kegiatan ya yang sesuai dengan eranya sekarang ini ya. Kalau ada tugas lewat WA, kamu segera mengerjakan, mengumpulkan ke guru, segera dikumpulkan. Ada meeting kelas, kamu juga tidak lupa segera aktif mengikuti dan sebagainya. Ini berarti kalian tidak melewatkan kesempatan yang ada. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada, di mana kamu bisa berusaha, kamu bisa berprestasi, maka berbuatlah sesuatu untuk meningkatkan prestasi kalian itu. Mungkin hanya ini dari buku guru tentang motivasi diri. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan tadi kiat-kiat tadi dalam kehidupan keseharian kalian sebagai siswa, sehingga kalian dapat mendapatkan prestasi yang terbaik. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang cara belajar yang baik, cara belajar yang efektif di sekolah yang baru. Kalian kan sekarang sudah SMP, kalau kemarin kalian SD, meskipun cara belajar secara umum itu sama, tetapi bagaimana kalian belajar di sekolah yang baru? Kalau Bu Guru ini yang saya sampaikan secara umum ya, yang belajar dalam situasi normal, tapi mungkin nanti yang dalam masa pandemi ini bagaimana, nanti sambil berjalan akan mendapatkan tutorial dari guru maupun wali kelas. Anak-anakku, materi yang sekarang kita pelajari adalah
tentang bagaimana cara belajar di sekolah yang baru. Cara belajar di sekolah yang baru bertujuan untuk dapat memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah yang baru. Pengertian belajar. Pengertian belajar di sini apa anak-anakku? Belajar itu adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan. Perubahan sikap, ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak terampil menjadi terampil. Jadi kalau kognitif dari tidak tahu menjadi tahu, afektif itu sikap dari tidak kalau sikap itu misalnya tidak mampu menjadi mampu, berperilaku yang positif dari negatif ke positif, dan perubahan keterampilan dari tidak bisa menjadi bisa. Apa hal-hal atau faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam belajar? Pertama, harus ada niat, kemudian banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang. Kemudian memperbanyak latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Kalian nanti kalau sudah SMP banyak sekali tugas-tugas, ya. Apalagi dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, insya Allah nanti kalau sudah agak normal ada tatap muka, itu lebih banyak lagi mungkin tugas-tugas yang akan kalian terima. Kalian harus bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Yang keempat, waktu belajar harus diatur demikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Membuat jadwal belajar, mengkonsentrasikan diri dalam belajar, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Dengan belajar penuh konsentrasi, alhasil pasti akan lebih bagus. Karena kalau menurut Bu Istri, nyawa belajar itu adalah konsentrasi. Ya. Inti dari belajar adalah konsentrasi. Dan jangan lupa tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan yang baru. Dalam belajar itu kita bedakan belajar di sekolah. Ya, kalau belajar di sekolah itu KBM di sekolah, ada belajar mandiri, belajar kelompok dan sebagainya. Sebagai siswa baru, kalian harus mengenali bagaimana belajar di sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyiapkan kegiatan sebelum guru masuk kelas. Kalau sekarang di era pandemi ini, kegiatan belajar mengajar yang harus kalian siapkan apa? Kalian harus punya akun, ya kan? Buat sandi. Kalian harus punya kuota. Yang jelas punya HP dulu, punya kuota, kemudian siap pantau terus jadwal belajar dari Bapak Ibu guru. Sehingga setiap ada kegiatan belajar yang jarak jauh dengan online, kalian harus siap. Sehingga kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Ini belajar belajar dengan pembelajaran online. Ini mempersiapkannya sekarang seperti itu, ya. Dan membiasakan, yang kedua adalah biasakan diri untuk berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Kemudian yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Sama sebetulnya intinya pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Karena untuk faktor ketiga ini, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi, pembelajaran jarak jauh secara online pun justru memerlukan konsentrasi yang tinggi, gitu ya. Kemudian yang keempat, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Nanti kalian akan belajar bagaimana pembelajaran online dengan Microsoft Teams, dengan online, Vicon, belajar bersama-sama. Ini juga ada bagaimana harus bertanya, itu ada, nanti akan ada pembelajaran itu. Ya. Jadi bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas, meskipun jarak jauh kalian bisa bertanya, gitu ya. Kemudian nomor 5, mencatat hal-hal yang penting. Itu kalian mempersiapkan meskipun belajar secara online jarak jauh,
karena tetap harus mempersiapkan buku catatan, ya, mempersiapkan buku catatan, pulpen, sehingga kalau ada hal yang penting kalian bisa mencatat. Yang keenam, membuat rangkuman. Tuh nanti kalau sudah kalian punya buku, ini perlu untuk membuat rangkuman. Kemudian nomor 7, bisa didiskusikan dengan teman-teman materi pelajaran yang sedang dipelajari. Dengan cara apa? Dengan cara online. Ya, nanti kalau kalian sudah belajar pembelajaran secara online, kalian akan bisa melakukan itu dan istilahnya tidak ada kendala yang sangat berarti. Kemudian bagaimana belajar mandiri? Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam kosong. Itu kalau ada kegiatan KBM seperti biasa pada waktu normal, belum ada pandemi di sekolah, jam-jam kosong bisa kalian gunakan untuk belajar sendiri, bisa. Di sekolah bisa pada waktu-waktu jeda, banyak waktu kalian membuat rangkuman atau tanya jawab dengan teman, ya, semi kelompok, hanya berdua dengan teman, tanya jawab dan sebagainya. Membaca buku itu termasuk belajar mandiri. Kalau kamu rajin ke perpustakaan, berarti belajar mandirimu bagus. Kamu cari referensi yang lain, tidak semata-mata buku paket di sekolah. Kamu bisa mencari yang lain di perpustakaan. Ini namanya belajar mandiri. Atau browsing buku di internet, ya. Itu termasuk belajar mandiri, membuat rangkuman, mengerjakan latihan. Kemudian setelah belajar di sekolah, belajar mandiri, juga bisa belajar secara kelompok. Belajar kelompok ini merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa. Biasanya anak-anak membentuk kelompok sendiri, kelompok belajar berdasarkan kedekatan rumah atau berdasarkan biasanya kliknya dengan siapa cocoknya. Namun memang ada negatif dan positifnya. Kalau menurut Bu Guru, belajar kelompok itu memang tidak begitu Ibu sarankan, ya, karena banyak kan belajar kelompok itu kadang-kadang malah menggok. Kalau tidak bisa disiplin, memang lebih baik tidak usah belajar secara kelompok, karena belajar secara kelompok diperlukan kedisiplinan yang tinggi, manajemen yang tinggi, manajemen pengelolaan belajar kelompoknya itu harus benar-benar serius atau sungguh-sungguh. Dan bagaimana cara belajar di rumah? Nah, belajar di rumah itu harus mengatur waktu belajar yang baik. Tidak usah terlalu banyak, pagi sampai malam belajar itu tidak harus seperti itu. Tapi bagaimana kamu bisa mengatur belajar di rumah itu dengan disiplin. Misalnya ambillah waktu yang memang kamu mood bisa belajar dengan konsentrasi. Misalnya setelah maghrib. Ya, kalau untuk yang Islam, yang Muslim ya setelah maghrib, atau untuk yang non Muslim setelah waktu makan sore, kamu belajar sampai jam berapa? 2 jam, 3 jam, cukup, tidak usah sampai 5 jam dan sebagainya. Perlu diulang, misalnya membuat jadwal 2 kali dengan pagi hari dan sebagainya. Mengulang pelajaran atau menghafal itu bisa dilakukan secara maksimal di rumah. Jadi ini termasuk bagaimana memaksimalkan belajar di rumah, yaitu dengan mengulang pelajaran dan menghafal. Utamanya pelajaran-pelajaran yang memang cocoknya untuk dihafal seperti IPS, ya, PKN. Itu kan perlu banyak hafalan. Kemudian membuat ringkasan juga optimal dilakukan di rumah, tepat dilakukan di rumah. Di mana kamu banyak waktu luang, gunakan untuk membuat ringkasan. Karena dengan membuat ringkasan itu tidak hanya produknya saja, ringkasannya, tetapi proses. Dalam proses kamu membuat ringkasan, itu sama saja kamu juga belajar. Karena membuat ringkasan kan harus membaca. Kadang-kadang tidak cukup 1 kali membaca, berulang kali membaca, baru bisa menyimpulkan dengan meringkas. Begitu, kemudian membaca dengan baik dan mengerjakan latihan-latihan soal atau PR, serta tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Demikian anak-anak, materi tentang cara belajar di sekolah yang baru, yang memang ini Bu Guru menyampaikan mungkin dengan cepat, ya, karena durasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa masuk benar-benar kamu terima dengan baik. Kemudian yang paling
Yang paling penting adalah bagaimana menerapkan tips-tips yang Ibu sampaikan ini dengan sungguh-sungguh. Dan yang penting anak-anakku, belajar itu harus ikhlas, disertai dengan niat yang kuat, ikhlas, dan tujuan yang positif. Insya Allah kalian akan mencapai prestasi dengan maksimal. Itu yang menjadi harapan kami, Bapak Ibu guru maupun orang tua. Demikian tadi anak-anakku, beberapa hal yang Bu Istri sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurangnya itu dari saya. Kalau ada manfaat dan lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi anak-anak, materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Yang paling penting adalah menerapkan. Apa yang Bu Istri sampaikan, kalian terapkan. Kalian masukkan ke pikiran, ke hati, kemudian ke sikap. Dan bersikaplah sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru, belajar dengan serius, tekun, aktif, penuh dengan motivasi diri sehingga berprestasi secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi kalian masing-masing. Demikian lagi, ada kurangnya itu dari saya. Kalau ada manfaat dan lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.